Ini ada yang bertanya sama saya tentang pilihan gubernur, Jonas. Saya punya pengalaman selama ini, baik pengalaman pendidikan, biasa melihat, selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada. Apakah itu memang genuine atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan. Ini analisa saya ke Jakarta. Itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa. Ya. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas seepik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya, pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. Ini analisa saya ke Jakarta, 75% itu arahnya ke Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Melalui Zoom yang dilakukan oleh pelayanan Yefta Ministry tadi malam, salah satu yang dibicarakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni adalah tentang pemilihan gubernur. Ada gubernur Jawa Tengah, ada gubernur Jawa Timur, dan kemudian juga ada gubernur Jakarta. Nah, ngomong-ngomong tentang gubernur Jakarta, salah satu anak Tuhan yaitu Komjen Dharma Pongregun, masih ingat ya? Komjen Dharma Pongregun itu kan mencalonkan dan dia adalah sebagai paslon nomor urut 2. Nah, kira-kira bagaimana ya? Apakah paslon nomor 2 atau Komjen Dharma Pongregun ini bersama partnernya ya? Apakah mereka bisa memenangkan pilkada sebagai gubernur di Jakarta ini ya? Nah, kita akan lihat nanti seperti apa dan apa tanggapan Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni mengenai pemilihan gubernur ini khususnya untuk Jakarta ini. Nah, sahabat yang kemuliaan, sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus sampai hari ini Engkau masih memberkati kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan, berikan kami hikmat marifat ya Tuhan, agar kami bisa mencernanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua yang akan menonton video ini. Dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Sahabat kemuliaan, sebelum kita tonton video dari Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, di sini seperti biasa saya akan men-sharingkan sebuah ayat yang kiranya bisa menguatkan kita semua. Yang kali ini saya ambil dari Sefanya ya. Kitab Sefanya 1 ayat 7. Sefanya 1 ayat 7 akan saya bacakan untuk kalian semua. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Sekali lagi yang saya bacakan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Dan kita semua ini adalah undangannya yang telah dikuduskan kepada Tuhan. Karena itu berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Karena hari Tuhan sudah dekat, sudah diperingatkan. Untuk kita semua agar kita berjaga-jaga. Berdiam diri di hadapan Tuhan bukan artinya kita hanya duduk diam tanpa melakukan sesuatu. Tetap kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita beraktivitas. Tetapi berdiam diri maksudnya ketika kita mengawali hari kita. Ketika kita akan memulai apa yang akan kita lakukan, ketika kita akan memulai aktivitas kita, hendaknya kita berdiam diri masuk dalam keadaan Tuhan, meminta hikmat, meminta pimpinan Tuhan atas apa yang akan kita lakukan di hari itu, agar Tuhan melancarkan semua usaha-usaha kita, agar kiranya Tuhan selalu memimpin jalan kita di hari itu, dan juga pada malam hari setelah kita selesai dengan semua aktivitas kita beranjak tidur, kita juga berdiam diri, kita menghadap kepada Tuhan, berterima kasih atas apa yang telah kita lalui dan juga berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan pada hari itu. Baiklah sahabat kemuliaan, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sekarang mari kita langsung saja saksikan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan.
Kita doa Jonas. Baik Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, alat kami semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Mau tanya Amin. apa Jonas? Wah, tak terasa sebentar lagi sudah pergantian atau pelantikan presiden yang baru Pak ya. Ya, yang jelas Pak Prabowo pasti dilantik jadi presiden. Oh ya. Ini Itu ada sudah. yang bertanya sama saya tentang pilihan gubernur Jonas. Ya bagaimana Pak? Nah, ini analisa saya. Ya. Ini analisa pribadi saya. Ya Pak. Nah, tapi ini 75% aja. Berapa Jonas? 75%. 75%. Nah, kalau Jawa Tengah ini calon kuatnya itu 75% untuk menang itu adalah Bapak Lutfi. Ya, Pak Lutfi ya. Kenapa Pak Lutfi? Karena dia pernah menjadi Kapolda Jawa Tengah lama. Jadi dia banyak dikenal dan menguasai teritorial. Menguasai apa Jonas? Wilayah. Teritorial. Wilayah. Jadi keadaan Jawa Tengah gimana, pemetaannya gimana. Jadi kalau Jawa Tengah ini 75% yang menang gubernur adalah calonnya adalah Pak Lutfi. Ini analisa pribadi Pak Daud ya? Analisa pribadi. Ini saya menghitung pertempuran dan menghitung bagaimana terjadinya analisa ke depannya, terkuatnya siapa. Itu Bapak Lutfi. Ya. Pertimbangannya adalah karena waktu menjadi Kapolri ini cukup lama Pak ya, beliau ini, dan sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah khusus. Iya, kalau Jakarta itu 75% itu arahnya ke Ridwan Kamil. 75% arahnya kemana? Ridwan Kamil. Kenapa 75% arahnya Ridwan Kamil? Karena ada dukungan PKS. Oke. Dari partai. Ingat waktu calon gubernur dulu Pak Anies menang kan karena PKS partainya yang mengusung. Oh. Iya Pak. Itu kan akar rumput. Jadi dukungan PKS ini sangat menentukan. Nah, posisinya itu memang ada partai Golkar, Gerindra. Nah, tapi dengan masuknya PKS itu menjadi penentu. Dan itu terbukti waktu pilkada di Jakarta sehingga Pak Anies menang. Betul? Jadi PKS ini kuat di DKI Pak ya? Akar rumputnya kuat. Tapi ingat 75% aja. Ya. Karena belum dapat petunjuk Tuhan. Ini baru analisa pribadi. Ketiga, kalau Surabaya itu kemungkinan 75% itu Khofifah. Karena dia juga menguasai teritorial di Jawa Timur. Sudah lama juga ya menjabat jadi NU itu kuat sekali di Jawa Timur. Ini Pak. 3 kandidat 75% untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta.
Itu Iya, Pak. analisa saya. Gimana menurut Jonas? Ya, iya Pak, mungkin masuk akal Pak ya untuk Jateng Pak ya. Jawa Tengah itu kuat Pak Lutfi 75%. Ya. Ini analisa saya loh, Jonas. Jadi kuatnya itu bukan karena dukungan satu partai, tapi karena memang beliau pernah menjabat Kapolda yang lumayan lama ya, dan sangat dikenal Pak ya. Dan menguasai teritorial Wilayah ini. dalam strategi perang. Itu Ya. ada 3 penyerangan atau pertempuran. Ya. Pertama itu adalah serangan udara. Nah, serangan udara ini maksimal itu sebulan 2 bulan, Jonas. Karena biayanya besar, mahal, logistik, betul? Ya. Nah, kedua itu serangan laut, pertempuran di laut. Itu sebulan 2 bulan. Cepat juga. Nah, tapi pertempuran terpusat terlama itu di darat. Ya. Contohnya Timor Leste, berapa puluh tahun akhirnya lepas, betul? Ya. Nah, Pak Lutfi menguasai teritorial itu di darat. Oh. Jadi 75% menang. Ibaratnya kalau di pertempuran seperti itu. Iya Pak. Nah, jadi 75% calon gubernur ada di DKI itu Ridwan Kamil, Jawa Tengah itu Bapak Lutfi, Jawa Timur itu Khofifah. Iya Pak Daud. Itu analisa saya 75%. Ya Pak. Gimana Jonas? Iya Pak, masuk akal Pak. Masuk akal Pak. Halo Pak Daud. Jadi yang menang nanti 3 ya Jonas, 75%. Ya. Iya Pak Daud. Oke, mau tanya apa Jonas? Ini untuk mendekati pelantikan ini aman-aman saja Pak ya? Aman, ada demo apapun tetap aman karena TNI Polri bersatu. Ingat, TNI adalah tulang punggung negara. Ya. Terkait Pak ekonomi bagaimana Pak mendekati pelantikan presiden ini? Ekonomi ya tetap seperti ini sampai tahun depan, Jonas. Ya. Percaya Tuhan pelihara kita, Jonas. Amin. Oke, lanjut Jonas. Tanya jawab. Baik Pak. Tanya jawab. Yang pertama, bentar ya Pak ya. R.A. Madalina. Nggak ada. Rasumawati. Lodevikus. Bentar Pak ya, saya cari dulu. Loren ini. Erna ya, Oh Erna, ya. Ibu Erna Lisdiawati dari Surabaya. Silakan mau tanya apa Bu? Halo Bu Erna. Halo Pak Daud. Ya, mau tanya Pak Bu. Saya mau tanya apa leluhur itu kan masih nyimpan yang foto patung-patung gitu ya Pak. Itu ada ikatan apa enggak ke saya? Oh, ini saya doa untuk matain kutukannya Bu ya. Angkat tangan doa. Darah Yesus
hancurkan segala kutuk ikatan leluhur. Darah Yesus hancurkan perjanjian setan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar demi nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Amin. Oke, yang berikutnya Ibu Loren. Silakan Bu, mau tanya apa Bu? Salam. Ya, silakan Bu Loren. Salam Pak Daud, Pak Jonas. Ya. Saya cuma mau didoakan untuk apakah ada gangguan di antara ini anak saya. Oh, aman ini Jonas. Kita doa ya. Ya Pak. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Aman nih Jonas. Lanjut Jonas. Aman. Oke, berikutnya Ibu Sherly. Bu, tolong buka kameranya Bu ya. Kalau enggak akan saya lewati. Oke, enggak buka. Lewati aja Jonas. Bu, Sherly apa Bu? Mau tanya apa Bu? Shalom Pak Yonas, Pak Daud. Saya mau nanya, anak saya ini kenapa selalu gagal terus sakit-sakitan terus sama jodohnya? Ini ada kutuknya ya. Ini kita doa ya. Angkat tangan doa ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk keturunan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Suruh doa darah Yesus selama sebulan ya Ibu. Oh, berapa kali Pak? Pagi siang malam pokoknya. Oke, lanjut Jonas. Ya, makasih Pak. Lanjut Jonas. Jonas. Ya Pak. Silakan Gerrit, mau tanya apa? Selamat malam Pak Jonas, Pak Daud. Mau tanya apa? Iya Pak, kira-kira saya kapan ya bisa menikah? Karena saya pengalamannya sering sekali kayak diselingkuhin. Kita doa ya. Hanya masalah pribadi Iya, bukan setan. Bukan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Lanjut Jonas. Berikutnya Pak Yanto. Ya, mau tanya apa Pak? Dibuka suaranya Pak. Salam Pak Daud, Pak Jonas. Mau tanya apa? Setahun yang lalu anak saya pernah kena kemasukan roh jahat. Dan sekarang sih puji Tuhan udah sembuh. Coba tak lihat anaknya ya. Ini. Lepas kacamata. Oh, udah enggak ada ini Pak, aman ya Bapak. Iya. Itu Tuhan Pak. doa ya Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas ya Tuhan. Berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke Jonas. Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan kita akan tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Bapa, terima kasih atas pesan yang disampaikan. Bapa terima kasih Tuhan, kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Pimpin kami Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sahabat yang kemuliaan, tentunya kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dan jangan lupa juga kita punya khotbah audio ya yang selalu kita putar setiap harinya dari Pendeta Debbie Basjir. Jadi itu bisa menguatkan kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga selain itu kita juga punya seri edukasi ya. Kita belajar keuangan berdasarkan Alkitab. Kalian bisa cek di halaman atau di beranda depan dari channel Terang Kemuliaan ini, dan kalian bisa cari listnya itu tentang belajar keuangan berdasarkan Alkitab. Sejauh ini sudah 5 video serinya dan masih ada lagi ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu keuangan yang bisa kita gali dari Alkitab ini. Dan sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.